Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarina Widiawati, perwakilan dari kelompok 2, mau mempresentasikan makalah yang berjudul Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah. Baiklah, materi yang pertama itu ada evaluasi diri sekolah atau madrasah dalam kerangka penjaminan mutu. Yang pertama itu ada evaluasi diri sekolah atau EDS. Evaluasi diri sekolah ini merupakan suatu proses kolaborasi dan refleksi sebagai bagian dari review internal dalam persekolahan yang sangat vital dalam pengembangan dan perubahan terhadap pengelolaan satuan pendidikan atau sekolah. EDS ini yang memfokuskan pada apa yang terjadi di sekolah, akan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru di bawah arahan komite sekolah atau yang sejenisnya dengan berkonsultasi kepada orang tua. Evaluasi diri sekolah ini adalah proses yang mengikuti serta kan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Melalui IDS ini, kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi. EDS ini juga akan menilai visi dan misi sekolah. Hasil EDS ini digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek yang menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah pada RPS atau RKS dan RAPBS atau RKAS. Laporan hasil EDS ini digunakan oleh pengawas untuk kepentingan monitoring sekolah oleh pemerintah daerah atau MSPD sebagai bahan penyusunan perencanaan pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota. Sini ada tujuan evaluasi diri sekolah atau EDS. Yang pertama itu sekolah mengevaluasi mutu pendidikan berdasarkan indikator kunci untuk mengetahui kelebihan dan bidang yang perlu diperbaikan. Terus yang kedua itu ada informasi tersebut digunakan untuk perencanaan dan prioritas perbaikan serta pengembangan sekolah. Terus yang ketiga itu ada proses ini memberikan informasi mengenai standar dan mutu di sekolah yang digunakan untuk perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Terus yang terakhir itu keempat, proses peningkatan mutu berkelanjutan sangat diperlukan bagi akreditasi sekolah. Terus ada manfaat evaluasi diri sekolah. Di sini ada dua manfaat. Yang pertama itu ada bagi sekolah. Sekolah dapat mengidentifikasi kelebihan serta kekurangannya sendiri dan merencanakan pengembangan ke depan. Sekolah ini dapat memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk pengembangan dan peningkatan di masa mendatang. Sekolah dapat juga mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan yang disediakan, mengkaji apakah inisiatif peningkatan tersebut berjalan dengan baik dan menyesuaikan program sesuai dengan hasilnya. Sekolah juga dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi peningkatan akuntabilitas sekolah. Terus yang kedua itu bagi tingkatan lain dalam sistem atau pemerintah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Menyediakan data dan informasi yang penting untuk perencanaan pembuatan keputusan dan perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Mengidentifikasikan bidang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Mengidentifikasikan jenis dukungan yang dibutuhkan terhadap sekolah. Mengidentifikasikan pelatihan serta kebutuhan program pengembangan lainnya. Mengidentifikasikan keberhasilan sekolah berdasarkan berbagai indikator pencapaian sesuai dengan standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal. Yang kedua itu ada evaluasi diri madrasah atau EDM.
Evaluasi diri madrasah ini merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat digunakan oleh setiap sistem satuan pendidikan madrasah untuk mengetahui kondisi objektif, kekuatan dan kelemahan madrasah dalam konteks pencapaian standar mutu pendidikan. Hasil EDM ini diharapkan dapat menjadi input penting dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas dalam rencana kerja dan anggaran madrasah atau RKAM yang disusun oleh masing-masing madrasah setiap tahun. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran madrasah bukan didasarkan pada keinginan dan selera saja, melainkan didasarkan pada kebutuhan berdasarkan EDM. EDM adalah proses evaluasi diri madrasah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk melihat kinerja madrasah berdasarkan standar pelayanan minimal SPM dan standar nasional pendidikan atau SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusun rencana kerja madrasah atau RKM dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan kabupaten atau kota. Tujuan dan manfaat EDM. Tujuan dari EDM adalah agar Kementerian Agama memiliki sistem informasi evaluasi diri madrasah untuk mengetahui kebutuhan dan kelemahan madrasah yang terintegrasi mulai dari tingkat madrasah, kabupaten atau kota, provinsi hingga pusat. Terus manfaat EDM ini adalah penilaian yang dilakukan oleh warga madrasah itu sendiri dengan penuh kesadaran dan kejujuran yang akan digunakan oleh madrasah itu sendiri untuk perbaikan mutu pendidikan. Terus yang ketiga itu ada konsep dasar evaluasi diri sekolah atau EDS. Evaluasi diri sekolah ini adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusun RKS dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Proses evaluasi diri sekolah ini merupakan siklus yang dimulai dengan pembentukan tim pengembangan sekolah atau TPS, pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah, dan penggunaan hasilnya sebagai dasar penyusunan RPS atau RKS dan RAPBS atau RKAS. Sekolah ini melakukan proses EDS setiap tahun sekali. EDS ini dilaksanakan oleh tim pengembangan sekolah atau TPS yang terdiri atas kepala sekolah, wakil unsur guru, wakil komite sekolah, wakil orang tua siswa, dan pengawas. Terus ada keterkaitan EDS dengan penjaminan dan peningkatan mutu. EDS ini dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu pendidikan, khususnya yang terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Pelaksanaan EDS terkait dengan praktek dan peran kelembagaan yang memang sudah berjalan seperti manajemen berbasis sekolah, perencanaan pengembangan sekolah, akreditasi sekolah, implementasi SPM dan SNP, peran LPMP atau BDK, peran pengawas serta manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota, dan rencana pembangunan nasional bidang pendidikan, Renstra Kemendiknas dan Restra Kemenak. Evaluasi diri sekolah atau EDS sebagai komponen penting dalam SPMP merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan rencana pengembangan sekolah Terus ada strategi implementasi EDS. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada persiapan. Sebelum proses ini dapat dimulai, dibutuhkan pelatihan EDS secara berkelanjut. Pelatihan ditunjukkan untuk mempersiapkan sekolah melaksanakan evaluasi secara transparan untuk menjamin validitas dan mempengaruhi informasi yang dikumpulkan untuk memberikan masukan terhadap perencanaan pengembangan sekolah. Terus yang kedua ini ada melaksanakan proses evaluasi diri sekolah. Setelah pelaksanaan pelatihan, kepala sekolah dengan dukungan pengawas sekolah pembina melaksanakan EDS bersama tim TPS yang terdiri dari perwakilan guru, komite sekolah, orang tua,
pengawas, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikut sertakan. Terus ada materi yang terakhir itu ada pelaksanaan evaluasi diri sekolah atau madrasah, penyusunan rencana pengembangan sekolah. Di tingkat sekolah atau madrasah juga dikenal evaluasi diri EDS atau yaitu suatu proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan atau SMP yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS dan RKAS dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, serta sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.